Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Wahai netizen, Anda ini sekarang punya peluang besar untuk bawa perubahan ke arah kebaikan. Yang diperlukan dari Anda hanyalah alat untuk merekam dan alat untuk menyebarkan rekaman itu. Sisanya biarkan semesta yang mengatur. Saya punya beberapa contoh. Saya mulai dulu dari seorang pria muda Batak bernama Sandi Butar-Butar. Dia ini adalah seorang petugas pemadam kebakaran di Depok, Jawa Barat. Melalui medsosnya, dia mengunggah video berisi apa yang disebutnya sebagai room tour ke Damkar Depok. Di video itu dia menunjukkan banyak alat operasional damkar yang tidak berfungsi maksimal. Misalnya, gergaji mesin untuk memotong pohon yang tumbang dan rem tangan mobil. Sandi minta maaf ke masyarakat Depok. Dia bilang setiap ada panggilan soal pohon tumbang, itu tidak akan bisa langsung dikerjakan karena gergajinya rusak. Sandi dan teman-teman juga sering was-was kalau bawa mobil damkar karena rem tangannya nggak berfungsi. Dia bercerita bahwa dia sudah pernah membuat nota dinas, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari para pejabat dinas damkar. Video Sandi itu dengan segera menyebar viral, tapi akibatnya Sandi dan 3 temannya dipanggil untuk ikut pembinaan. Ya tapi dasar pejuang, Sandi malah bikin video untuk bilang dia tidak gentar dan siap menanggung risikonya. Tapi dia minta jangan ikut sertakan ketiga temannya yang terlibat dalam pembuatan video room tour itu. Limpahkan kesalahan kepada saya, ujarnya lewat video TikToknya. Tak hanya itu, dia bahkan menantang penegak hukum untuk memeriksa para pejabat di Damkar Depok. Saya ingin pemeriksaan tersebut dilakukan secara terbuka dengan mengundang media dan masyarakat, ujar Sandi. Dia mengaku lebih baiklah dicap sebagai pengkhianat dinas daripada harus mendukung ulah koruptor. Di akhir videonya dia minta dukungan warga Depok untuk bongkar korupsi di Damkar Depok. Berakhirkah cerita Sandi? Ternyata belum. Semesta ternyata beri bukti tentang kebenaran cerita Sandi. Pada 23 Juli lalu, tim Damkar Depok gagal memadamkan api yang menghancurkan gereja Sidang Tuhan Jemaat Agape Ministry. Sandi ikut dalam tim Damkar tersebut. Seusai api membakar hangus gereja, Sandi dengan wajah sedih membuat sebuah video baru. Dia menyatakan kegagalan pemadaman terjadi karena peralatan damkar yang tidak memadai, yang sebelumnya telah dia sampaikan dalam video viralnya. Kata Sandi, UPT Cimanggis tempatnya bertugas memiliki jarak paling dekat dengan lokasi kejadian. Di sana sebenarnya ada 3 unit pemadam kebakaran. Tapi unit yang berkapasitas 1000 liter air tidak bisa dibawa karena sedang dalam perbaikan. Karena itu mereka cuma bawa unit berkapasitas 3.500 liter dan 8.000 liter air. Mobil damkar dengan kapasitas 3.500 liter tiba lebih dulu. Sedangkan mobil berkapasitas 8.000 liter sempat terhambat akses menuju lokasi. Celakanya, ketika unit yang 3.500 liter itu akan dioperasikan, ternyata mesin pompa semprotnya tidak berfungsi baik. Mampet dan keluarnya jadi kayak kencing, ujar Sandi. Kami hampir diamuk warga, untungnya bisa dikasih pengertian tambahnya. Saya menganggap Sandi ini adalah contoh warga yang luar biasa. Dia ini kan bukan siapa-siapa. Tapi ketika dia melihat ada indikasi korupsi, kekacauan manajemen, atau sekedar kelemahan yang dibiarkan tapi dapat merugikan masyarakat luas, dia bicara. Dan dia seperti tak peduli dengan risiko yang mungkin ia hadapi. Dia sangat mungkin memperoleh bukan sekedar diberi pembinaan, tapi juga pemecatan. Tapi itu dia hadapi karena ia semata-mata merasa dia harus memenuhi kewajibannya sebagai pelayan publik. Yang penting juga dia memberi contoh tentang bagaimana perlawanan terhadap ketidakberesan atau kezaliman bisa dilakukan oleh setiap warga yang mau memanfaatkan media sosialnya. Dia tahu ketika video pendek berisi rekaman yang terjadi dia buat dan dia sebarkan, respons bisa datang dari ratusan ribu atau jutaan warga lainnya. Memang tidak ada kepastian bahwa Damkar Depok akan melakukan perbaikan yang dibutuhkan. Tapi setidaknya sekarang orang tahu betapa buruknya kondisi Damkar di Depok dan bagaimana itu terjadi karena kelemahan para pimpinannya.
Selain video Sandi, ada pula contoh video lain tentang kekuatan video netizen. Misalnya yang terjadi di Kebumen. Di kota itu ada preman-preman yang mengenakan seragam pemuda Pancasila, mengintimidasi aktivis LSM dan orang tua murid. Ini bermula dari laporan si orang tua murid ke sebuah LSM tentang adanya pungutan liar di sekolah anaknya di SD Negeri Desa Menganti, Kebumen, Jawa Tengah. Cerita ini ternyata sampai ke telinga preman pemuda Pancasila. Mereka datang marah-marah dan mengancam si ketua LSM dan orang tua murid. Untungnya ada warga yang berinisiatif merekam adegan pengancaman itu. Dalam video itu terlihat bagaimana sejumlah aktivis pemuda Pancasila menghardik si orang tua murid untuk keluar dari desa tersebut. Ketika video aksi preman itu menyebar, keadaan jadi berubah. Pihak SDN 1 Jatimulyo Kebumen dan pemerintah desa Menganti menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk menghapus semua bentuk pungutan. Mereka juga menyatakan keputusan itu diambil untuk menanggapi video yang viral sebelumnya. Pernyataan bersama itu juga menyebar melalui video. Jadi Anda bisa lihat betapa kuatnya pengaruh video amatir yang viral itu. Sebagai contoh terakhir, saya gunakan video yang mungkin Anda juga pernah saksikan. Sekitar seminggu yang lalu ada video tentang seorang perempuan yang mengamuk di sebuah minimarket untuk alasan yang tidak masuk akal. Dia memarahi petugas minimarket karena susu ultra high temperature 1 liter yang dia pesan ternyata tidak dingin. Sebenarnya staf di minimarket sudah berusaha menjelaskan dengan sopan. Susu berukuran 1 liter itu tidak dijual dalam kondisi dingin atau di dalam kulkas. Tapi dengan pongah si ibu itu terus memaksa agar duitnya dikembalikan sambil mengomel bahwa dia tidak punya waktu. Sebagian dari makiannya disampaikan dalam bahasa Inggris. Konyolnya duit yang dia minta bukan cuma untuk susu itu saja, tapi juga untuk ongkos dia pergi ke minimarket itu. Kemarahan dia ini bisa dibilang bersumber pada kedangkalan pengetahuannya. Susu UHT adalah susu yang diproduksi dalam suhu tinggi untuk membunuh bakteri. Jadi lumrah saja kalau susu itu tidak dijual di dalam kulkas. Untungnya pertunjukan penuh amarah itu juga direkam oleh seorang staf minimarket. Dan ketika videonya viral, habislah sang ibu menjadi bahan ejekan. Mungkin bisa ada lebih banyak lagi contoh yang tersedia di dunia maya. Namun buat kita semua mungkin yang terpenting adalah kalau kita ingin segala macam ketidakberesan dan korupsi kita perangi, kita jangan diam saja. Memang diperlukan keberanian dan inisiatif, tapi kita harus ingat, alat rekam yang ada di tangan Anda bisa sangat membawa perubahan. Gunakanlah itu. Rekamlah kejahatan yang terjadi, sebarkanlah rekamannya. Dan kita akan bisa memperoleh sebuah Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat.